Pemerintah Mesir menyatakan bahwa pengembangan secara ilmiah harus dilakukan dalam sistem pendidikan. Masyarakatnya harus pandai dalam hal baca tulis dan terdidik, harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi masyarakat yang produktif. Pendidikan juga harus fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan pendidikan. Kementerian Pendidikan Mesir menyatakan dengan lebih lanjut tujuan utama pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan persamaan kesempatan serta pembentukan individu-individu yang demokratis. Yang kedua, pendidikan juga dimaksud sebagai pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas pendidikan dan pasar kerja. Yang ketiga, pendidikan harus diarahkan pada penguatan rasa kepemilikan individu terhadap bangsa, dan penguatan atas budaya dan identitas Arab. Yang keempat, pendidikan harus mampu menggiring masyarakat pada pendidikan sepanjang hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri. Yang kelima, pendidikan harus mencakup pengembangan ilmu dan kemampuan tulis baca, berhitung, mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab, cipta seni, serta pemahaman atas lingkungan. Dan yang keenam, pendidikan bertujuan pula sebagai kerangka kerjasama dalam pengembangan kurikulum dan penilaian. Selanjutnya yaitu jenis pendidikan di Mesir. Yang pertama yaitu sistem pendidikan formal. Mesir memiliki dua struktur paralel, yaitu struktur sekuler dan struktur keagamaan Al-Azhar. Struktur sekuler diatur oleh Kementerian Pendidikan sementara struktur Al-Azhar dilaksanakan oleh Kementerian Urusan Al-Azhar, atau sering juga disebut Kementerian Agama di negara-negara lain. Untuk sistem sekolah sekuler, pendidikan wajib di Mesir berlaku sampai grade 8 dan ini dikenal sebagai pendidikan dasar. Setelah mengikuti pendidikan dasar selama 8 tahun, murid-murid punya 4 pilihan. Tidak bersekolah lagi, memasuki sekolah menengah umum, memasuki sekolah teknik menengah 3 tahun, atau memasuki sekolah teknik 5 tahun. B. Sistem sekolah Al-Azhar. Sistem ini mengedepankan pendidikan agama Islam, di samping menggunakan kurikulum dan mata pelajaran yang sama dengan sistem pendidikan sekolah sekuler pada umumnya. Murid grade 11 akhir dibebaskan memilih melanjutkan sekolah umum atau sekolah agama. Sistem ini juga diterapkan pada tingkat universitas dan pendidikan guru yang fokus pada pendidikan keagamaan. C. Pendidikan vokasional dan teknik. Pendidikan vokasional, kejuruan, dan teknik mulai diperluas dan mengalami peningkatan dari 134, dengan 31.800 siswa, pada tahun 1952 menjadi 460, dengan siswa 115.600, pada tahun 1960. 2. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal mengacu pada rangkaian kegiatan pendidikan yang direncanakan di luar sistem pendidikan formal. Pendidikan non-formal yang ada di Mesir berkaitan dengan penghapusan iliterasi yang mengakibatkan sebagian besar program berfokus pada pendidikan ini. Terdapat beberapa program untuk meningkatkan keterampilan, meliputi program penataran, program kilat, program pemagangan, dan program pelatihan teknis malam hari. Manajemen Pendidikan Mesir Otoritas. Sistem pendidikan Mesir adalah tanggung jawab Kementerian Negara. Kementerian Pendidikan bertanggung jawab mulai dari pendidikan prasekolah sampai ke pendidikan tinggi dalam aspek perencanaan, kebijakan, kontrol kualitas, koordinasi, dan pengembangannya. Mereka bertanggung jawab atas segala sesuatu untuk menjamin terselenggaranya operasional dengan efisien dimulai dari lokasi, pembangunan, pelengkapan, pengawasannya agar berjalan dengan baik, serta berusaha mendorong sumbangan dana partisipasi dari masyarakat. Menteri melakukan sidang dalam waktu-waktu tertentu dengan dewan-dewan yang berada di bawah kesekretariatan dan sejumlah dewan-dewan lain. Menteri juga memimpin sidang Dewan Universitas yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pembuatan kebijakan. Kementerian Al-Azhar bertanggung jawab mengatasi kebijakan dan perencanaan pendidikan pada Universitas Al-Azhar dan perguruan tinggi serta sekolah-sekolah lainnya dalam lingkungan Al-Azhar. Adapun jenjang pendidikan di Mesir adalah sebagai berikut. 1. Sekolah dasar, Ibtidai, selama 5 tahun. 2. Sekolah menengah pertama, Idadi, selama 3 tahun. 3. Sekolah menengah atas, Sanawiyah, Amah, selama 3 tahun. 4. Pendidikan tinggi, selama 4-6 tahun. Ujian, kenaikan kelas, dan sertifikasi.
Ujian naik kelas ditetapkan pada grade 2, 4, dan 5, dan ujian negara dilaksanakan pada akhir grade 8. Murid yang lulus mendapat sertifikasi pendidikan dasar, dan dengan itu dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah skor menentukan jenis sekolah yang akan dimasuki. Pada umumnya, hanya murid-murid yang mendapat skor tinggi saja yang dapat masuk ke sekolah-sekolah menengah akademik yang diinginkan menuju universitas. Masa depan anak muda Mesir banyak tergantung pada nilai yang diperoleh pada ujian negara. Hal ini menjadi sangat penting sehingga persaingan sesama murid menjadi sangat ketat. Hal yang serupa juga terdapat pada siswa-siswa yang akan menamatkan pendidikan menengah, karena jumlah skor yang diperoleh menentukan fakultas atau universitas mana yang mereka masuki. Ujian yang sangat kompetitif ini membuat siswa harus belajar keras, dan bahkan menimbulkan percontekan dalam berbagai rupa, dan juga mengakibatkan terdapat kursus-kursus privat. Kurikulum dan metodologi pengajaran. Di Mesir, kurikulum adalah hasil pekerjaan tim. Tim kurikulum terdiri dari konsultan, supervisor, para ahli, para profesor pendidikan, dan guru-guru yang berpengalaman. Biasanya terdapat panitia untuk tiap mata pelajaran, di mana ketua dari tiap panitia ini mengikuti rapat guna mendapatkan keputusan yang terkoordinasi. Kurikulum yang telah disepakati tim panitia diserahkan pada Dewan Pendidikan yang kemudian akan disahkan, namun peraturan kurikulum ini dapat diubah sesuai dengan kondisi setempat. Pusat Penelitian Pendidikan Nasional bertanggung jawab mengumpulkan informasi mengenai materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan mengenai implementasinya di lapangan. Hasil informasi itu disalurkan ke Dewan, Kesekretariatan, dan apabila terdapat perubahan, sebuah tim penelitian dibentuk dan bertugas untuk mempelajarinya dan merumuskan perubahan-perubahan itu. Supervisor, konsultan dari semua level bertemu secara reguler dengan guru-guru guna memberikan bimbingan dan untuk mengumpulkan informasi. Ada berbagai macam program pelatihan bagi guru yang hal tersebut bertujuan untuk pembaharuan kurikulum serta perbaikan metode dalam mengajar. Kurikulum yang disahkan dengan kurikulum yang berjalan di lapangan kadang kala tidak berjalan beriringan. Hal tersebut karena faktor seperti kondisi kelas, kurangnya alat peraga dan perlengkapan lainnya. Dan kualitas guru bertentangan dengan apa yang digariskan dalam kurikulum. Kebanyakan pengajaran masih berorientasi verbal. Materi pelajaran disiapkan oleh berbagai badan atau lembaga-lembaga, termasuk panitia kurikulum. Pada umumnya sekolah, dan masing-masing guru mempunyai kebebasan yang luas dalam memilih materi pelajaran.